Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jing Qiyu, aku akan keluar dan berjalan-jalan. Aku akan segera kembali nanti, kata Sue Ying. Jing Qiyu melepaskan teknik pedangnya. Dia tersenyum pada suaminya. Sejak suaminya kembali, dia merasa senang. Pada bulan-bulan berikutnya dengan suaminya yang menemaninya, dia merasa puas bahkan jika dia tidak bisa melampaui. Dia terkikik, baiklah. Mengambil langkah, ruang terdistorsi, dan Sue Ying menghilang setelah memasukinya. Kali berikutnya dia muncul, Sue Ying sudah berada di Nine Cloud Gridland. Bagi dia yang memahami kekuatan teleportasi jarak jauh ultra, kekacauan besar yang mendasar, 5 dunia suci besar, adalah tempat dia bisa tiba secara instan. Ini membuat Sue Ying menghela nafas tanpa sadar. Bahkan Cloud Monarch Nine Cloud, yang dianggap sebagai yang terkuat dalam hal pencapaian dalam kekosongan, dan bahkan lebih baik daripada Void Primogenitor di dalamnya, tidak dapat menyelesaikan diagram keempat seni absolut. Apa sebenarnya seni absolut ini? Monarch Nine Cloud hanya bisa merumuskan diagram keempat mentah terlepas dari wilayahnya. Orang harus tahu bahwa susunan tempat tinggal gua yang dibangunnya adalah sesuatu yang tidak bisa dipecah-pecah selama periode yang begitu lama. Sue Ying berdiri di udara memandang matahari di langit. Dia dapat menentukan di mana dia berada, ada beberapa penyimpangan. Jika aku bepergian menggunakan terowongan ruang waktu, aku butuh 2 jam. Sue Ying mengambil langkah lain, menyebabkan ruang terdistorsi. Dia langsung bepergian dan tiba di padang rumput yang sangat dekat dengan Devil Sword Gas. Aku sudah sangat dekat. Jika aku mau, aku bisa mencapai dalam periode yang lebih singkat. Sue Ying merasa tidak berdaya, tapi itu cukup baik bagiku untuk mencapai waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Sue Ying tidak berani mengekspos dirinya sendiri. Pada akhirnya, beberapa raksasa Rana Primal Chaos bisa berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh. Adapun pakar Rana Persatuan, memiliki keterampilan ini, Sue Ying belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Mungkin karena dia belum cukup berpengalaman, tapi dia masih tetua aula dalam dari kuil surga Void besar, dan Sue Ying belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Jadi masih lebih baik baginya untuk sementara menyimpan rahasia. Tunggu sampai dia adalah raksasa Rana Primal Chaos, saat itu tidak ada yang berani curiga dia harus mempublikasikan teknik ini. Orang lain secara alami akan berpikir bahwa Sue Ying telah mengolah sistem budidaya kuno. Sue Ying bergoyang di sana-sini, menunda waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sebelum akhirnya tiba di tempat Devil Sword Gas mengikuti aliran informasi baru yang konstan. Devil Sword Gas, tidak ada gunanya bagimu untuk berjuang lebih lama lagi. Kali ini, kamu pasti sudah mati. Master Istana Qiyu mengenakan jubah ungu. Matanya yang panjang dan sempit dipenuhi dengan tirani yang samar. Dia sekali lagi membentuk arai yang mencakup semua dari jarak jauh di atas di mana Devil Sword Gas berada. Dan iblis pedang tamu melakukan yang terbaik untuk melarikan diri melalui kekosongan, dan dia sesekali akan mengeluarkan pedang hitam dari punggungnya. Setelah mencabut pedangnya, dia akan terus-menerus menyarungkan pedang hitam itu ke sarungnya lagi. Setiap kali dia mencabut pedang, itu akan menghasilkan kekuatan besar. Batuk, mengapa dia belum datang? Di mana ahli dari Great Void Heaven Temple? Devil Sword Gas menjadi cemas. Oh, Master Istana Qiyu? Suara dingin terdengar. Seorang remaja berjubah putih muncul setelah merobek kekosongan. Kali ini, Sue Ying tidak menutupi penampilannya karena dia biasanya akan tetap berada di kosmos kampung halamannya, dan hanya ketika ada hal-hal penting yang akan keluar untuk berjalan-jalan. Karena dia tidak akan tinggal dalam waktu lama di Nine Cloud Gridland. Tidak perlu baginya untuk menyembunyikan identitasnya. Ekspresi Master Istana Qiyu berubah. Dongbo Sue Ying, kenapa kamu di sini begitu cepat? Bahkan jika Inquisitive Skyhole Master dari Great Void Heaven Temple mengirimmu ke sini secara pribadi, pasti ada penyimpangan besar karena jarak yang begitu jauh. Mata Sue Ying bersinar dengan dingin. Hua. Banyak lapisan dunia gelap turun dan menyelimuti Qiyu Palace Master. Lapisan dunia gelap menjadi nyata saat mereka jatuh, dan Qiyu Palace Master tidak punya waktu untuk menghindar.
Tidak baik. Master Istana Qiwu melolong marah. Dia berubah menjadi binatang bermutasi tipe kadal yang tertutup sisik. Peng gelombang. 120 lapisan dunia gelap meledak pada saat yang sama. Master Istana Qiwu juga melolong menyakitkan saat tubuhnya terluka dan menjadi penuh dengan cedera. Meskipun demikian, dia masih hidup. Sepasang mata ungu dari Master Istana Qiwu menatap Sue Ying, dan dia segera merobek kekosongan tanpa ragu dalam upaya untuk melarikan diri. Dongbo Sue Ying ini telah berkultivasi selama berapa lama? Namun dia dapat melukai tubuh aku yang dibangun dari banyak racun heks yang berbeda? Petik 1. Master Istana Qiwu merasakan bahaya, jadi dia segera memilih untuk melarikan diri. Kabur, Sue Ying segera mengejarnya melalui lintasan yang tersisa di kekosongan. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari seorang Voidwalker yang memiliki keterampilan untuk menempuh jarak yang sangat jauh? Jika dia bisa melarikan diri, itu akan menjadi penghinaan terbesar Sue Ying. Baru saat itulah Devil Sword Gaze menghela nafas lega. Dia segera mendarat di permukaan dan duduk bersila, dia mulai mengeluarkan racun. Sebelumnya, dia telah dikejar dan tidak memiliki kemewahan untuk mengeluarkan racun, tapi sekarang, racun Hex sedang diusir. Bagaimana Ancestor Sorcerer menciptakan sistem Hex ini? Bahwa racunnya begitu hebat, iblis pedang tamu bergumam dalam hati. Sebelum munculnya sistem Hex, itu semua tentang penggunaan racun. Tetapi menggunakan racun itu tidak sehebat cara penggunaannya saat ini. Sejak kemunculan Ancestor Sorcerer, sistem Hex yang ia ciptakan telah mencapai tahap yang tak terduga tentang penggunaan segudang keberadaan. Arai, perbaikan, racun Hex, boneka. Ia telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi dalam semua jenis aspek yang berbeda. Sistem lain yang menggunakan racun juga akan mengambil referensi dari Hex. Penggunaan sistem Hex membuat Hex sesuatu yang sering terdengar tentang saat ini. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah tidak mengerti apa yang dimaksud dengan racun Hex. Mereka menggali racun dan segera menamainya racun Hex. Devil Sword Gaze membuka mulutnya, menyebabkan kabut abu-abu menyembur keluar dan menghilang bersama angin. Ekspresi Devil Sword Gaze menjadi jauh lebih menyenangkan. Racun sisa di tubuhnya tidak lagi menjadi perhatian. Sosok Sue Ying muncul dari kehampaan. Kakak Dongbo. Devil Sword Gaze buru-buru berdiri. Dia berkata dengan rasa terima kasih, kali ini semua adalah karena Brother Dongbo. Jika tidak, hidup aku ini akan berakhir di tangan Qiwu Palace Master. Kali ini, aku menderita karena rencananya. Di masa depan, aku pasti akan menemukan cara untuk menghilangkannya. Petik 2. Qiwu Palace Master sudah mati. Sue Ying menjawab. Iblis pedang tamu tertegun, dia sudah mati. Petik 2. Dia sangat akrab dengan Master Istana Qiwu. Ini adalah ahli yang sangat licik dari agama suci kuno dengan kekuatan hidup yang sangat tangguh. Dia memiliki banyak cara untuk bertahan hidup dan berkultivasi dalam sistem budidaya heksa dan kuno. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Sue Ying kembali begitu cepat adalah karena Qiwu Palace Master telah melarikan diri. Tetapi siapa yang akan percaya bahwa dia terbunuh? Sudah berapa lama, dia, iblis pedang tamu, mampu bertahan selama ini di bawah tangan Qiwu Palace Master? Dia sudah terlalu kuat kan? Devil tamu pedang iblis dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Itu adalah momen singkat namun ahli terkenal ini, Qiwu Palace Master, meninggal di sini seperti ini. Aku mengandalkan kekuatan eksternal, Sue Ying menjelaskan. Dia memang bergantung pada kekuatan eksternal. Kemampuan bertahan hidup Qiwu Palace Master terlalu hebat. Jika dia bergantung pada kekuatannya, dia hanya akan bisa membunuh pihak lain setelah mengejarnya selama setengah hari. Sue Ying tidak ingin membuang waktu. Dengan demikian, ia memanfaatkan Black Labu. Di bawah bola api Blackguard yang telah mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-6 di samping penindasan domain, Play Triple Diagram, dan bantuan dunia gelap multi-layered, ia mampu membunuh Master Istana Qiwu di tempat seperti itu. Kecepatan yang cepat. Tidak ada yang namanya kekuatan eksternal dalam pertempuran hidup dan mati. Devil Sword Gaze berkata, Brother Dongbo, aku benar-benar mengagumi kamu dan kekuatanmu. Kali ini, Saudara Dongbo telah menyelamatkan hidupku. Bagaimana kalau datang ke tempat aku? Aku tinggal cukup dekat, dan kita harus dapat mencapai tempat aku cukup cepat.
Pada saat itu, aku pasti akan menerima Brother Dongbo dengan baik. Saudara Dongbo tidak boleh menolak aku karena itu berarti kamu memandang rendah aku. Petik 2. Baik, Sue Ying mengakui setelah melihat betapa bersemangatnya pihak lain. Mereka berdua segera menembus kekosongan dan melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian, tunggu sebentar. Sue Ying dan Devil Sword Gaze muncul dari kehampaan. Devil Sword Gaze memandang Sue Ying dengan bingung. Ada apa, kakak Dongbo? Sue Ying mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Ekspresinya saat ini jelek. Di bawahnya adalah suku yang hidup di tengah-tengah lembah gunung. Ada beberapa puluh ribu orang di suku itu, dengan total 3 dewa sejati, dan lebih dari 1000 dewa dunia. Yang lainnya semua dewa dan transenden. Ini adalah suku yang sangat biasa yang tinggal di Nine Cloud Gridland, tetapi pada saat ini, seluruh suku dalam keheningan yang mematikan. Semua makhluk hidup berdiri atau duduk. Beberapa bahkan mencengkeram daging panggang. Sepertinya tidak ada luka pada mereka, tetapi mata mereka redup, jiwa mereka telah padam. Persepsi Sue Ying tentang sekitarnya benar-benar akut. Dia bisa merasakan helai aura racun heks meresap di sekitarnya. Ini adalah racun heks yang dikhususkan dalam Master Istana Qiwu. Meskipun itu hanya sedikit aura, penguasa dewa sejati akan segera mati darinya. Jika Qiwu Palace Master dengan sengaja merilis racun heks, bahkan ahli Rana Void God Unity biasa tidak bisa bertahan hidup. Saudara Dongbo, apakah kamu mengasihani mereka? Devil Sword Gaze menatap suku itu dan dengan santai tertawa, itu semua karena Master Istana Qiwu ketika dia bertindak melawan aku tanpa mengendalikan aura racun heks. Akibatnya, itu mempengaruhi suku ini. Itu celaka karena menjadi lemah. Hanya satu gempa susulan dari racun dan semuanya mati. Tapi karena Master Istana Qiwu sudah mati, bisa dikatakan bahwa suku ini telah dibalaskan. Petik 2. Sue Ying melihat tawa pada Devil Sword Gaze, namun dia merasa tidak nyaman. Sue Ying bahkan bisa merasakan tanda-tanda pertempuran yang ditinggalkan dalam kekosongan. Mengikuti tanda-tanda, mari kita pergi ke lokasi lain dan melihatnya. Mengatakan itu, dia membawa Devil Sword Gaze dalam teleportasi langsung. Lebih dari di lokasi lain. Ada sebuah desa yang terletak di tepi danau. Desa ini tersembunyi di antara tumbuh-tumbuhan yang subur, dan orang tidak bisa melihatnya dari jauh. Desa yang damai dan tenang ini memiliki banyak makhluk hidup, namun mereka semua kehilangan aura mereka. Sue Ying melihat ke bawah dengan dingin. Ini juga desa lain yang terkena dampak. Iblis pedang tamu menggelengkan kepalanya, kepada Qiwu Palace Master, dia tidak akan peduli dengan kehidupan lain. Sue Ying membawa iblis pedang tamu, mengikuti sisa-sisa menuju lokasi lain. Di lokasi lain, itu adalah titik pertemuan lain yang telah dipengaruhi oleh setelah pertempuran. Melihat melalui banyak lokasi lain, iblis pedang tamu masih menjelaskan pada awalnya, tetapi seiring waktu, dia mulai mengerutkan kening dan merasa tidak enak. Apa yang tetua Dongbo Sue Ying dari kuil Voiding Surga Agung coba lakukan? Dia membawa aku untuk berteleportasi ke berbagai daerah di mana semut kecil yang lemah terpengaruh oleh pertempuran? Petik 1. Karena Sue Ying telah menyelamatkan hidupnya, dan kedua, Sue Ying membunuh Qiwu Palace Master dalam waktu yang singkat, menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan tempur yang membuatnya waspada. Dengan demikian, iblis pedang tamu hanya bisa menanggung dendam dalam hatinya. Tamu pedang iblis. Sue Ying berdiri di udara memandangi suku-suku yang tinggal di gunung di bawahnya. Dia dengan dingin berkata, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Apa yang harus aku katakan? Devil Sword Gaze tertawa kecil, sungguh menyedihkan bahwa mereka mati. Master Istana Qiwu cukup buas. Tetapi karena dia telah mati, sangat layak bagi suku-suku ini untuk mati bersama dengan seseorang di tingkat yang lebih tinggi dari agama suci kuno. Petik 2. Setimpal, Sue Ying memandang iblis pedang tamu, bagi mereka yang meninggal, itu sia-sia. Devil Sword Gaze mengerutkan kening, tetua Dongbo, apa yang kamu maksudkan? Sue Ying berkata dengan suara rendah, Master Istana Qiwu mengejar kamu. Kamu telah melarikan diri selama ini. Dunia ini besar, dan ada petak besar hutan belantara, pegunungan, dan danau yang sunyi. Kamu bisa saja melarikan diri ke banyak tempat lain,
jadi mengapa tidak menghindari suku-suku ini? Petik 2. Devil Sword Geass tidak bisa merobek lorong luar angkasa. Dia hanya bisa berteleportasi melalui jarak pendek. Setiap kali dia berteleportasi, dia dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi di ujung tujuannya. Selama kamu sedikit berusaha untuk menghindari suku-suku itu, pertempuran tidak akan mempengaruhi mereka. Sui Ying bertanya, tapi kamu tidak melakukan hal seperti itu. Devil Sword Geass tertegun. Ekspresi cemberutnya berubah menjadi lebih buruk. Tetua Dongbo, kamu telah menyelamatkan aku. Tetapi itu karena aku mengeluarkan Origin World Rocks untuk itu. Aku percaya bahwa Great Void Heaven Temple juga akan memberi kamu poin kontribusi. Bukankah mereka hanya semut yang telah terpengaruh oleh pertempuran? Dan itu juga karena Master Istana Kiwu. Kamu, apakah kamu menargetkan aku sekarang dan sengaja mempermalukan aku? Petik 2. Sui Ying mendengar kata semut dan tidak bisa tidak memahami apa yang dipikirkan pihak lain. Dunia ini besar, dan ada beberapa tempat di mana orang tinggal. Sui Ying melanjutkan, tapi kamu tampaknya telah memilih tempat-tempat berkumpul suku-suku itu saat kamu melarikan diri. Ekspresi Devil Sword Geass berubah cemberut. Dia mencibir, aku melarikan diri, dan berusaha untuk bertahan hidup. Mengapa aku masih memiliki energi untuk peduli pada semut-semut ini? Baik, aku tidak lagi memiliki mood untuk terus berdebat dengan kamu. Terima kasih banyak telah menyelamatkan aku saat ini. Tapi aku pikir kita harus berpisah di sini sekarang. Petik 2. So, Devil Sword Geass langsung berteleportasi. Sui Ying menyaksikan Iblis Sword Geass menghilang. Tidak ada energi untuk peduli dengan semut ini? Sui Ying dapat menyimpulkan sejak awal bahwa Iblis Pedang Tamu tidak peduli tentang makhluk suku-suku ini. Dia tidak peduli bahkan jika mereka mati. Tapi karena begitu banyak suku telah terpengaruh oleh pertempuran, Tamu Pedang Iblis pasti sengaja melakukannya. Mungkin karena dia berharap bertemu dengan beberapa ahli yang tinggal di dalam suku. Karena aura racun Hexmaster Kiwu Palace telah mempengaruhi makhluk lemah ini, jika memang ada seorang ahli yang tinggal di dalam, dia akan keluar dan menghentikan Kiwu Palace Master. Pada saat itu, Devil Sword Geass akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Menjadi lemah itu kejahatan, Sui Ying bergumam pada dirinya sendiri. Bagi para ahli seperti Devil Sword Geass, mereka yang lebih lemah adalah semut. Dia tidak peduli dengan mereka. Meskipun aku mengasihani mereka, dan marah terhadap Devil Geass Sword, aku tidak merasa terbunuh. Pikir Sui Ying. Devil Sword Geass adalah anggota Blade Emperor City. Dari 5 dunia suci yang agung, meskipun 3 dunia suci besar secara samar bergabung melawan 2 agama besar, 3 dunia suci besar tidak benar-benar bersatu. Pertama, segudang dunia suci kuno, sedang diperintah oleh leluhur penyihir dan leluhur dunia. Baik leluhur penyihir dan leluhur dunia sama-sama di peringkat di depan eksistensi dunia akhir. Mereka meremehkan dunia suci Unikon Timur dan dunia suci 7 bintang. Dan hubungan antara dunia suci Unikon Timur dan dunia suci Samudera Bintang 7 sangat bagus. Penguasa kota Luo hanya membangun total 6 pagoda bintang yang diberikan ke 6 pekarangan suci dalam 2 dunia suci. Secara alami, hanya leluhur tulang tidak mendapatkan pagoda bintang. Orang bisa melihat bahwa dia dikucilkan di dunia suci Unikon Timur. Jadi, hubungan antara 6 dasar suci dunia suci Unikon Timur dan dunia suci Samudera 7 bintang seperti satu blok lempeng besi. Yang terkuat di antara mereka adalah Blade Emperor. Blade Emperor berada pada tingkat yang sebanding dengan leluhur penyihir, leluhur dunia, dan bunda leluhur. Bagaimanapun juga, pedang-pedang iblis adalah anggota inti dari Blade Emperor City. Jika mereka berasal dari agama suci kuno atau agama bunda leluhur, tidak masalah bagi aku untuk membunuh mereka. Tapi iblis pedang tamu adalah seseorang yang aku tidak bisa dengan mudah bertindak melawan. Sama seperti Sui Ying yang merupakan tetua aula dalam dari kuil surga Void besar, Blade Emperor City dan organisasi serupa lainnya tidak akan bertindak melawan Sui Ying bahkan jika mereka marah kepadanya. Kalau tidak, itu akan menamparkan wajah kuil surga Void besar. Biasanya untuk permusuhan besar, orang harus melapor ke atas dan membiarkan level tertinggi organisasi menangani hukuman. Lebih jauh lagi, jauh di lubuk hatiku, aku hanya merasa bahwa iblis pedang tamu terlalu dingin dan kejam, dan bukannya dia harus mati. Itulah kenyataannya.
Para pembudidaya yang kuat telah berkultivasi selama miliaran tahun. Dia, Sui Ying, telah berkultivasi hanya selama puluhan miliar tahun dan dianggap cukup muda. Selama periode yang lama, banyak orang yang dicintai dan kerabat tidak akan ada lagi. Jadi, selama kultivasi, beberapa mungkin ekstrim, tidak berperasaan, dan kejam. Jika seseorang memiliki permintaan besar pada perilaku petani, lebih dari setengah petani di 3 dunia suci kemungkinan akan didorong ke ujung yang berlawanan, dan pada saat itu, guru suci dari agama suci kuno bisa memenangkan perang. Dengan mudah, melawan agama suci kuno seharusnya menjadi tugas yang paling penting. Saat Master Suci memerintah suatu daerah, semua orang harus memiliki kesetiaan mutlak padanya. Keyakinan ini tidak seperti yang ada di dalam kosmos kampung halaman Sui Ying yang dianggap sebagai keyakinan kehendak bebas. Itu tidak seperti kepercayaan yang datang dari jiwa pengikut yang lebih lemah dari agama ibu leluhur. Sebaliknya, itu adalah jejak jiwa, memastikan kesetiaan mutlak kepada guru suci. Demi guru suci, adalah mungkin bagi seseorang untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia bahkan bisa mengorbankan orang-orang yang dicintainya dan teman-temannya dan tidak akan lagi memiliki kehendak independen. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pembudidaya yang kuat. Kuil Surga Void Besar, Blade Emperor City, dan organisasi super lainnya memiliki aturan mereka sendiri. Asosiasi jahat yang membantai orang lain harus dibunuh tanpa pengampunan. Adapun orang-orang seperti iblis pedang tamu, ia hanya menyebabkan kematian orang lain melalui gelombang kejutan dari pertempuran. Dan itu masih jauh dari melanggar aturan. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Bahkan keberadaan Rana Final telah menetapkan aturan yang ketat demi memastikan keadilan di semua pihak. Dan itu berada dalam wilayah yang bisa diterima para ahli seperti Ancestor Devil. Sui Ying berteleportasi sekali lagi. Sou. Dia berteleportasi dari waktu ke waktu, mengikuti. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.